Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan cuaca yang baik sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari yang sudah kita lalui selama ini Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami bangun dari istirahat kami Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh melihat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk melihat semuanya ini karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Agar pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai nanti Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang turun di tengah-tengah kami, menjamah dan mengurapi setiap kami. Jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir di tempat ini. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Amin.
Allah yang kudus Tuhan. Kuduskan setiap hati kami Bapa. Layakkan setiap hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih pagi hari ini, buat urapan-Mu yang baru pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerja dalam samalah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengenal Engkau. Bukan kami yang mengenal Engkau terlebih dahulu, tapi Engkau yang mengenal kami terlebih dahulu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah segarkan kami lewat pujian penyembahan. Dan pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah Allah Roh Kudus melalui hamba-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Singkapkan segala sesuatu Tuhan yang terselubung bagi kami pagi hari ini Tuhan. Agar saat kami menerima firman-Mu Tuhan, kami boleh benar-benar Tuhan mengerti apa yang Kau rindukan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah kita tetap memelihara hadirat Allah di dalam hati dan hidup kita hari ini, supaya kita semua sungguh-sungguh dapat menerima berkat surgawi, baik yang kita terima di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, maupun di dalam pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan. Pagi ini saya ajak saudara untuk melihat Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dari bunyi pemberitaan firman Tuhan yang seringkali disebut oleh para komentator Alkitab sebagai hukum emas, the golden rule. Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sebenarnya tujuan utama dari pengajaran kitab suci? Atau apa sih sebenarnya isi dari kitab suci itu? Terkait dengan pertanyaan ini, mungkin banyak jawaban yang bisa dimunculkan oleh setiap orang, berangkat dari pemahaman mereka atau berangkat dari pemahaman kitab suci mereka tentang jawaban atas pertanyaan tadi. Apa yang menjadi tujuan dari seluruh pengajaran kitab suci? Atau
Apa inti dari kitab suci itu? Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari catatan bagian firman yang kita baca pagi ini, dari pernyataan Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12 ini, ada sebuah jawaban yang cukup jelas, ada sebuah jawaban yang cukup terang untuk dapat kita pahami dalam rangka memahami sebenarnya isi atau esensi utama, intisari dari kitab suci yang kita pelajari, yang kita miliki ini, yang kita baca setiap hari, dan kita jadikan sebagai acuan dasar bagi seluruh proses perjalanan kehidupan kita. Nah, ketika kita membaca Matius 7 ayat 12, saudara akan menemukan bahwa inti terdalam dari kitab suci yang kita baca ini ternyata adalah bagaimana kehidupan manusia itu dapat menyadari kualitas hidup kemanusiaan, atau bagaimana manusia dapat mencapai sebuah standar dari kualitas kehidupan kemanusiaan itu. Jadi saudara, ketika kita membaca bagian ini, ketika kita ditanya isi kitab suci itu apa sih sebenarnya, tujuan utama kitab suci itu apa sih sebenarnya, kalau kemudian kita mau ringkas seluruh pembacaan itu, ternyata arahnya itu kepada persoalan kemanusiaan kita. Dengan kata lain, tujuan dari hadirnya kitab suci tidak hanya mengarahkan kepada apa yang seringkali kita anggap sebagai sebuah kenyataan yang disebut surga, dunia di seberang sana, tetapi dimulai dari kehidupan kita di dunia ini. Makanya kitab suci itu disampaikan, diberikan Allah kepada kita sejak ada di dunia ini, dalam rangka mengantisipasi kehidupan di dunia ini sampai kita masuk kepada tujuan akhir kehidupan kita yang kita pahami dan kita maknai atau kita mengerti sebagai sebuah kualitas kehidupan di dalam surga ini. Gagasan ini kurang lebih sama dengan pemahaman kita tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu bukan hanya persoalan surga saja, tetapi keselamatan itu juga adalah persoalan bagaimana suasana surga dapat dirasakan, dapat dinikmati, dapat dialami oleh kita sebagai orang yang hidup di dunia ini. Nah, ini kalau mau disebut atau mau digarisbawahi sebagai sebuah intisari atau apa yang kita sebut sebagai isi dari kitab suci itu. Saudara, kerajaan Allah sebagai realitas keselamatan yang tadi kita sebut itu dapat dirasakan ketika kualitas kehidupan orang percaya ini dibangun di atas tujuan kitab suci. Jadi kalau disebut seperti apa realitas keselamatan tadi, hanya kemudian dapat dirasakan ketika orang membangun seluruh kehidupannya di atas prinsip kitab suci. Pertanyaannya adalah, prinsipnya itu kayak apa? Nah, mari kita lihat lagi Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu poinnya, itu prinsipnya. Lalu diberi keterangan di sini. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saya akan berikan dulu beberapa pengertian supaya saudara memahami berbagai istilah yang kita pakai atau saya gunakan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, mengapa saya menggunakan istilah kitab suci tadi? Dari mana itu sebenarnya pengertian? Nah, ini yang kemudian kita lihat. Dari istilah kitab suci, kita lihat dari gagasan yang disebut dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah istilah yang sebenarnya ada di dalam alam kitab suci orang Ibrani, orang Israel, yang di dalam bagian kitab suci kita masuk di dalam kanon perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian lama itu sebenarnya ada 3 bagian besar kitab suci, dan orang Israel meyakini 3 bagian ini, yaitu apa yang disebut dengan hukum atau disebut dengan Taurat yang terdiri dari 5 kitab Musa, lalu kemudian tulisan nabi-nabi yang di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Nevi'im. Kalau Taurat itu disebut dengan Torah, tetapi kalau kitab para nabi itu disebut Nevi'im. Dari kata Nevi nanti muncul kata nabi. Lalu yang ketiga adalah tulisan-tulisan, atau di dalam bahasa Ibrani disebut Ketuvim, tulisan-tulisan. Nah, ketika Yesus menyebut hukum Taurat dan kitab para nabi, berarti bagian ketiga itu belum masuk di dalam kanon perjanjian lama. Dengan kata lain, bahwa Yesus menyebut ini sebelum tahun 90-an atau tahun 100, karena kanon perjanjian lama itu kemudian lengkap di sekitar tahun 90, tahun 100 dalam sebuah konferensi di Yavne atau Yamnia. Nah, ketika Yesus mengatakan ini, istilah lain yang bisa kita pakai sekarang bahwa prinsip di dalam Matius 7 ayat 12 ini adalah prinsip keseluruhan kitab suci yang nanti dijelaskan oleh Yesus. Karena Yesus pun kemudian mendasarkan prinsip ini dalam pemahaman keseluruhan hukum yang dipahami pada waktu itu. Apa hukum yang dipahami? Apa standar pemahaman kitab suci yang dipahami? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita dapat kemudian memaknai bahwa sebenarnya kalau begitu, prinsip Matius 7 ayat 12 sebenarnya bisa disebut sebagai seluruh isi dari kitab suci kita. Kemudian yang kedua yaitu prinsip. Apa prinsipnya? Yang kita baca tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Prinsip utama dari keseluruhan kitab suci itu adalah hukum kesalingan. Apa yang kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuat itu kepada orang lain. Ini kan prinsip kesalingan. Isi dari seluruh hukum Taurat itu saling. Kalau kau ingin menikmati realitas keselamatan, ingin menikmati surga, saling. Ini yang ingin disampaikan oleh Alkitab. Keluargamu ingin damai, maka setiap orang di dalam keluarga saling. Masyarakat mau damai, maka di dalam masyarakat itu harus ada prinsip saling, kesalingan. Apa yang ingin agar orang lain berbuat kepadamu, apa saja yang kau ingin agar orang lain berbuat padamu, segala yang kau inginkan agar orang lain berbuat padamu, berbuat itu kepada orang. Ini prinsipnya. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya tercapai sebuah keselarasan surga, realitas keselamatan
di mana terpenuhinya seluruh kebutuhan, harapan di dalam hubungan yang ada di dalam antar manusia itu. Jadi ada kebutuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang kalau kebutuhan itu kita penuhi, kita dapatkan, disitulah kebahagiaan. Ketika manusia dengan manusia lain hidup, tentu mereka membutuhkan, mereka ingin menikmati sebuah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu tercapai ketika ada sebuah prinsip kesalingan yang dibangun. Dan Yesus katakan, inilah isi seluruh kitab suci. Jadi kalau kitab suci itu mau diperas, seperti saudara bikin jus gitu, peras, itu isinya, yaitu bagaimana kemudian kualitas hubungan kemanusiaan kita terbangun dengan baik. Terbangun dengan baik. Karena kalau kualitas hubungan manusia terbangun dengan baik, yang lain-lainnya selesai. Yang lain-lainnya selesai. Hubungan itu baik, maka ini akan mengikat seluruh hal yang menjadi turunannya. Kalau hubungan suami istri baik, ya segala hal yang berkaitan dengan keluarga itu jadi baik. Semua urusan-urusan yang berkaitan dengan keluarga, urusan berkaitan dengan anak, urusan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, semuanya kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Karena hubungannya baik. Tapi coba hubungannya udah baik, coba saudara nengan, diam, ngomong aja enggak. Kapan mau tahu kebutuhannya? Ngomong aja enggak. Kapan mau menyampaikan, aduh aku butuh ini, ngomong aja enggak. Gimana mau sampai maksudnya? Bagaimana bisa menyampaikan? Karena komunikasi aja enggak. Tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada hubungan yang baik, tidak ada perasaan empati, tidak ada perasaan untuk ingin menolong, karena tertutup oleh kebencian kah, tertutup oleh rasa tidak suka kah, tertutup oleh rasa dendam kah, tertutup oleh rasa kesel kah, sehingga pada akhirnya kalau semua itu sudah terjadi, ya mana ada kemudian bahasa-bahasa, oh tolong ya saya mau ini, oh saya mau beri kamu ini, oh saya mau belikan kamu ini, oh saya mau membantu kamu menyelesaikan ini. Tidak ada. Karena sudah tertutup oleh rasa kebencian, rasa jengkel, rasa kesal, rasa marah. Sudah tertutup. Semua itu kan bentuk dari tidak adanya hubungan yang baik. Nah, ketika hubungan itu tidak baik, nah mana ada kualitas yang baik? Tidak ada. Jadi kalau Alkitab, kitab suci ngajarkan untuk hidup baik, untuk hidup jujur, untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Ini semua dalam rangka membangun bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain pada akhirnya dapat terbangun dengan baik. Karena ketika hubungan kesalingan ini terjadi, terbentuk dengan bagus, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan sebagai akibat dari hubungan antar manusia itu dapat terpenuhi, dapat tercukupi. Nah, sekarang hal ini mengingatkan kita kepada asumsi di balik prinsip ini. Apa kita lihat? Asumsi yang ada di balik prinsip ini mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak sendiri. Jadi dari prinsip ini mereka tunjukkan manusia itu tidak sendiri. Kamu itu bukan cuma kamu toh, ada orang lain. Diriku ini bukan cuma diriku, ada orang lain, ada diri-diri yang lain. Dan yang kedua, karena manusia itu tidak sendiri, manusia itu membutuhkan dan tidak dapat hidup tanpa orang lain. Konsekuensinya apa? Jangan suka menganggap rendah, jangan suka menganggap remeh orang lain. Sehebat-hebatnya saudara merasa dirimu hebat, jangan pernah menganggap rendah orang lain. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Setinggi-tingginya kamu sekolah, sehebat-hebatnya pangkatmu,
sebanyak-banyaknya uang yang kamu punya, jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap rendah orang lain. Karena kita tidak bisa butuh, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mau orang lain itu kualitasnya mungkin dianggap lebih rendah dari kita, mau orang itu kita anggap lebih bodoh dari kita, mau kita anggap orang itu lebih lemah dari kita, mau orang itu kita anggap tidak seperti yang kita pikirkan sebagai sebuah manusia yang memiliki standar tertentu, jangan pernah meremehkan dan menganggap rendah orang lain. Kita tetap akan butuh orang, mau dia dianggap tidak berpendidikan atau berpendidikan, kita tetap pasti akan butuh orang. Jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap rendah. Kalau semua orang tuh merasa dirinya Tuhan, siapa yang mau jadi karyawan? Siapa yang mau jadi anak buah? Dan apakah bisa bos kemudian kerja sendiri? Mereka disebut bos karena punya anak buah. Selama mereka tidak punya anak buah, mereka tidak pernah disebut bos. Misalnya kan, dia disebut orang berpangkat karena ada yang di bawahnya yang pangkatnya lebih rendah, makanya dia sebut orang berpangkat, orang yang disebut punya jabatan tinggi. Dia disebut Tuhan karena ada yang disebut hamba. Dia tidak akan pernah dapat disebut demikian kalau tidak ada yang lain. Orang disebut suami karena dia punya istri. Orang yang disebut itu istri karena dia punya suami. Tidak ada orang yang kemudian bisa merasa bahwa saya bisa hidup sendiri. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah menganggap orang lain lebih rendah. Atau merasa orang lain tidak berfungsi. Oh, kamu bisanya apa sih? Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah menganggap rendah orang lain. Atau jangan pernah merasa bahwa saudara bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ini penting untuk kita renungkan dalam hubungan untuk bagaimana kita menikmati sebuah realitas surga di dalam hidup. Apa yang engkau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuat itu pada orang lain. Jadi kebahagiaan itu ada dalam rangka hubungan saya dengan orang di luar saya. Saya juga akan bisa bahagia kalau saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri. Karena faktanya saya ada hidup di tengah-tengah orang lain. Kalau kita merasa diri kita saja yang paling hebat, hanya diri kita saja yang perlu saya perhatikan, saudara tidak akan pernah menikmati kebahagiaan itu. Mau seberapa pun uang yang kau punya, mau seberapa tinggi jabatanmu, kalau kau hanya berpikir hanya dirimu tok, dalam bahasa lain kau ego, hanya aku, sentralnya, sentrisnya, pusatnya hanya aku, ya, saudara tidak akan pernah bisa menikmati kebahagiaan. Nah, Alkitab, kitab suci ingin mengajar bagaimana kau bisa bahagia dalam hidup. Diperaslah, dicarilah inti kitab suci itu apa? Matius 7 ayat 12. Apa yang engkau ingin agar orang lain perbuat kepadamu, ingat itu. Apa yang kau ingin agar orang lain perbuat kepadamu, segala yang baik-baik yang kau ingin agar orang lain lakukan padamu, perbuat itu kepada orang lain. Nah, saya akan sampaikan 2 dampak dari prinsip ayat ini. Apa? Yang pertama, ketika orang memiliki prinsip ini dan menaruh prinsip ini di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh, yang pertama, prinsip ini akan mencegah segala perlakuan buruk yang tidak diinginkan dari orang lain kepada kita. Ketika prinsip ini dibangun dalam diri kita, prinsip ini mencegah segala perlakuan buruk yang tidak diinginkan, baik yang kita lakukan
maupun yang orang lain lakukan kepada kita. Ketika semua orang berpikir prinsip itu. Karena apa? Dia ingat, segala yang baik yang aku ingin agar orang lain berbuat padaku, aku lakukan. Kalau aku ngomong yang tidak baik, menyakiti orang, kira-kira nanti aku dapat omongan yang seperti itu kan? Adilkah kalau saya ngomongnya kasar kepada orang, tapi saya berharap orang lain ngomong baik-baik kepada saya? Nah, itu kan saenak itu. Iya toh? Kamu maunya yang baik, kamu maunya orang ngomong baik-baik, tapi kamu tidak pernah ngomong baik sama orang. Alkitab katakan kamu tidak akan pernah menikmati yang begitu. Kamu tidak akan pernah menikmati kebahagiaan itu. Dan keluargamu tidak akan pernah menikmati kebahagiaan itu. Kamu tidak akan pernah menikmati kualitas itu. Kenapa? Kamu berharap yang baik, tapi kamu tidak pernah melakukan yang baik. Tapi ketika orang sadar akan prinsip itu, aku mau menikmati sesuatu yang baik. Nah, Alkitab katakan, perbuat itu. Perbuat itu pada orang lain. Kamu ingin dibaiki orang, perbuat baik pada orang. Kamu mendengar kata-kata yang baik dari orang, katakan juga kata-kata yang baik kepada orang. Kamu ingin diperhatikan orang, perhatikan juga orang lain. Kamu ingin dikasihi orang, kasihilah orang lain. Alkitab mengajarkan sebuah prinsip yang pada akhirnya membuat orang berpikir, minimal sebelum dia bertindak, orang berpikir, kalau saya begini kira-kira apa yang akan saya terima? Alkitab mengajak kita untuk berpikir, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga hubungannya antara kita dengan orang lain. Karena kebahagiaan kita di situ. Kita hidup di tengah-tengah orang lain. Kita hidup bersama orang lain. Kebahagiaan kita ada di dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan untuk dapat menikmati kebahagiaan itu, kitab suci disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui nabi-nabinya. Dan Yesus menegaskan, inilah isi dari kitab suci. Apa yang engkau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuat itu pada orang. Ketika ini dipikirkan, ini ada di dalam hati saudara, ini saudara resapi sungguh-sungguh, dan prinsip ini menjadi prinsip utama dalam hidupmu. Kita diajak Tuhan untuk berpikir setiap kali kita mau ngomong, setiap kali kita mau bicara, setiap kali kita mau berkata-kata, setiap kali kita mau berbuat, setiap kali kita mau melakukan sesuatu. Apakah yang kubuat ini adalah sesuatu yang pada akhirnya mendatangkan yang baik dalam hidup? Ya toh? Setiap kali ketika kita mau berbuat, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita ingat firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kita ingin agar orang berbuat itu kepada kita. Setiap kali apa yang kita ingin agar orang lain berbuat pada orang lain. Sehingga kita menaburkan segala hal-hal yang baik. Semaksimal mungkin kita dapat memberikan yang terbaik. Semaksimal mungkin kita dapat menghasilkan perkataan yang baik, perbuatan yang baik, sehingga kita percaya bahwa hukum emas ini akan menjadi dasar bagaimana kita menikmati kebaikan. Karena setiap orang berpikir yang sama. Kalau saya ingin dia baik sama saya, ya saya harus baik juga. Kalau saya tidak mau disakiti, ya saya jangan nyakiti orang lain. Kalau saya tidak mau direndahin, saya jangan merendahkan orang lain. Kalau saya tidak ingin dirugikan orang lain, saya jangan merugikan orang lain. Catat prinsip ini baik-baik dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menaruh ini, menjadikan ini sebagai prinsip dasar bagi Bapak Ibu Saudara semua, engkau sedang menaruh keseluruhan isi kitab suci itu di dalam diri. Engkau sedang mengamalkan seluruh isi kitab suci di dalam hidup. Satu prinsip,
apa yang kau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuat itu bagi orang lain. Jadi yang pertama, prinsip ini mencegah segala kemungkinan perlakuan buruk yang kita atau orang lain berbuat. Minimal kita diajak sadarlah, berpikir dulu. Di dalam kesadaran itu kita menimbang apa yang harus kita perbuat. Yang kedua, prinsip ini mempromosikan sebuah model kehidupan kerajaan sorga yang membawa kita kepada kebahagiaan dalam semangat saling mengasihi dan saling menolong. Prinsip ini adalah prinsip yang pada akhirnya menghadirkan kebahagiaan. Alkitab, Yesus sedang membawa agenda kerajaan surga bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah jatuh di dalam dosa, yang pada akhirnya membawa orang pada prinsip balas membalas kejahatan seperti lingkaran setan. Apa yang kemudian ingin dikerjakan Tuhan melalui karya penebusannya? Mengapa semua manusia dibawa untuk menikmati penebusan dari Allah, sehingga pada akhirnya manusia itu dapat mengerti kehendak Allah? Ini prinsip untuk membawa nilai-nilai kerajaan surga yang pada akhirnya membawa kita semua menikmati kebahagiaan, yaitu saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati, saling menguatkan. Prinsipnya kesalingan yang dibangun oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan itu sedang mempromosikan ini sebenarnya. Jadi kalau mau ditanya agenda anak-anak Tuhan itu apa sih? Agenda terbesarnya itu ini, mempromosikan nilai kerajaan Allah. Kan yang tahu duluan kan orang yang membaca kitab suci. Nah, saudara itu jadi agent-agentnya. Saudara itu yang mempromosikannya keluar, agar dunia kita, agar hidup keluarga kita, agar hidup masyarakat kita adalah kehidupan yang memiliki kebahagiaan. Suasana surga itu dapat dirasakan. Suasana kerajaan Allah yang penuh dengan kedamaian itu dapat dirasakan. Saudara terpanggil menjadi agen-agen kerajaan Allah untuk mempromosikan nilai itu melalui hidup kita, pribadi lepas pribadi, di dunia di mana kita berada, di pasar, di pekerjaan, di tempat di mana kita bergaul, di tempat di mana kita bermain, di tempat di mana kita beraktivitas. Saudara dipanggil untuk dapat mempromosikan nilai kerajaan Allah. Apa yang dipromosikan? Semangat untuk mendahulukan yang lain, semangat untuk menghadirkan kebaikan bagi yang lain. Kekuatan utamanya apa untuk saya dapat melakukan ini? Kasih. Apa kekuatan utamanya untuk melakukan ini? Kasih. Kasih. Inilah sesuatu yang mau Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Karena kita tidak dapat mengerjakan ini dengan prinsip lain selain prinsip kasih. Saudara, ada prinsip lain yang mengatakan begini, kurang lebih sama. Apa yang kau ingin agar orang lain tidak berbuat padamu, jangan buat. Apa yang engkau ingin agar orang lain tidak lakukan kepadamu, jangan buat. Sementara prinsip yang diajarkan Alkitab adalah apa yang kau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuat itu. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Apa yang kau ingin agar orang lain jangan buat, jangan lakukan. Dengan prinsip, apa yang kau ingin agar orang lain perbuat, perbuat itu pada orang lain. Mana yang lebih mudah? Hah? Apa? Berbuat? Lebih? Nah, pertanyaan saya adalah, kan ada dua prinsip. Apa yang kau ingin agar orang lain tidak perbuat,
jangan perbuat. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua, apa yang kau ingin agar orang lain perbuat ini. Mana yang lebih mudah? Sama. Yang pertama prinsipnya, saudara tidak perlu lakukan apa-apa. Saudara bisa memenuhi prinsip pertama. Diam aja. Jangan nyenggol orang lain. Jangan ngomongin orang. Diam aja. Saudara kayak patung selamat, saudara. Jadi akan apa yang kau ingin agar orang lain jangan perbuat, kau jangan perbuat. Diam aja. Selamat, saudara. Selamat. Cukup diam, kau selamat. Kenapa? Kau tidak ngomongin, saudara tidak bisikin orang lain, saudara tidak gosipin, saudara tidak nyenggol, saudara tidak ini. Tidak. Selamat. Diam aja. Tapi mami saya tuh, dia aja tuh digibahin ke kamu. Itu berkat itu. Ada gitu ya. Oke. Ya ternyata ada fakta lain. Diam aja pasti diomongin. Apalagi kalau ngomongin gitu kan. Nah, ngalamin. Diam aja masih begitu. Tapi minimal prinsipnya kesalahan itu tidak kita lakukan. Kita meminimalisir kesalahan itu. Tetapi untuk melakukan prinsip ini, saudara tidak bisa diam. Apa yang kau ingin agar orang lain perbuat dulu. Prinsip pertama dengan prinsip kedua, bedanya di mana? Modalnya. Untuk yang pertama, saudara tidak butuh modal. Diam aja. Tapi untuk prinsip kedua, saudara butuh kekuatan. Dan ini memang tidak mudah. Kenapa? Sebelum orang lain lakukan, saudara lakukan dulu. Butuh modal. Modalnya apa? Kasih. Butuh power. Powernya apa? Kasih. Powernya. Kalau ada orang lain naik sepeda, ya saudara diam aja. Ya udah diam. Tapi kemudian ketika ada orang naik sepeda, saudara mau lakukan prinsip kedua. Yuk naik. Ini prinsip untuk mengajak, untuk kemudian menolong, untuk kemudian melakukan sesuatu. Ini prinsip yang tidak mudah. Butuh kekuatan. Tidak cukup cuma diam. Butuh sesuatu. Dan modal untuk itu adalah kasih. Kekuatan utama dari prinsip ini adalah kasih. Makanya nanti hukum yang lain yang kurang lebih sama, prinsipnya yang di dalamnya ada, di dalam semua, dalam kedua hukum bergantung. Hukum Taurat dan kitab para nabi adalah hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dan seterusnya. Dan kasihlah sesama. Hukum inilah yang kemudian memampukan kita untuk melakukan prinsip. Jadi ketika kita belum dipenuhi kasih Allah, maka kita memang sulit untuk melakukan. Makanya Tuhan menebus kita, Tuhan memperbaharui kita, agar pada akhirnya kita diajak bersama-sama mempromosikan model kehidupan. Ini mau saudara, ketika kesadaran ini ada dalam diri kita, maka kita diajak untuk membangun sebuah model kehidupan bersama. Minimal di dalam rumah tangga kita, minimal di dalam keluarga kita. Bangun kesalingan itu. Bangun hubungan saling. Suami istri, orang tua anak, atau setiap orang yang ada di dalam keluarga itu, berpikirlah hal yang sama. Apa yang aku ingin agar orang lain, apa yang aku ingin agar suamiku lakukan padaku, aku lakukan kepada suami. Apa yang aku ingin agar istriku lakukan kepadaku, aku lakukan juga pada istri. Apa yang aku ingin agar orang tuaku lakukan padaku, aku lakukan juga bagi orang tua. Apa yang aku ingin anakku lakukan bagiku, aku perlakukan juga itu bagi mereka.
Prinsip ini harus dibangun. Kalau kita ingin lihat surga di rumah kita masing-masing. Kalau kita belum mampu untuk kemudian membawa ini keluar, karena memang berbagai situasi di luar adalah situasi di mana dosa masih berkuasa, sehingga ego menjadi yang utama. Ego itu kan aku. Itu yang menjadi utama. Minimal dalam rumah tanggamu ini dibangun dulu. Sehingga menghadapi tantangan di luar, menghadapi pergumulan di luar, menghadapi persoalan hidup di luar, kita tetap bisa merasakan surga di rumah. Jangan udah kita menghadapi situasi yang tidak enak di luar, sampai di rumah masih menghadapi suasana seperti neraka lagi dulu. Biarkanlah rumah kita itu seperti tempat di mana kita merecharge, mengecas kembali HP kehidupan kita. Kalau hidup kita ini seperti HP, udah capek di luar, ya, disedot energinya oleh segala sesuatu yang memusingkan, yang mengalutkan, yang membuat lelah. Biarlah di rumah itu menjadi tempat di mana kita mengalami sebuah pengalaman di mana kesegaran itu hadir kembali. Biarkan itu hadir. Caranya apa? Mari kita membangun prinsip ini di dalam diri. Sehingga rumah kita adalah rumah di mana Allah bertata. Kita menikmati damai surga. Kita menikmati. Setelah di rumah kita, baru kemudian kita mempromosikan keluar situasi kehidupan ini. Sehingga orang lainnya, kok rumahmu kok damai ya? Kok suasana hidup keluargamu nyaman ya? Bagikanlah prinsip ini. Hadirkanlah prinsip ini. Saudara tidak perlu menginjil jauh-jauh. Kalau memang Tuhan tidak suruh, injililah orang-orang di sekitarmu dengan model kehidupan kerajaan surga yang diajarkan Yesus. Karena dengan melakukan itu, saudara melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, seluruh kitab suci itu terintisari di dalam prinsip apa yang kau ingin agar orang lain perbuat, lakukan. Ini hubungan timbal balik yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Saya mau dihargai, hargai orang lain. Saya mau dihormati, hormati orang lain. Saya ingin dikasih, kasihi orang lain. Saya ingin dicintai, cintai orang lain. Jangan disia-siakan, jangan dihina, jangan dianggap remeh. Bangun hubungan itu dengan baik, sehingga kita dapat melihat suasana surga menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita bangun hukum emas di dalam hidup kita masing-masing, dalam rumah tangga kita masing-masing, sehingga pada akhirnya rumah kita sendiri dipenuhi oleh suasana surga. Tuhan kiranya memberkati kita sekali. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara berkati firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kita boleh belajar firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita belajar untuk berbuat sesuatu terlebih dahulu. Kalau kita ingin orang lain berbuat sesuatu kepada kita, dan intinya adalah kasih yang mengenal setiap hati kita dan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih memiliki kasih Allah itu dalam diri kita? Kalau kita bisa mengasihi orang lain, maka kasih Allah tetap dalam diri kita. Tapi kalau dalam hati kita tidak bisa mengasihi orang lain, maka kita harus belajar untuk minta kasih Allah diberikan kepada kita lebih lagi. Amin. Tuhan adalah pengharapan. Yesus,
hari ini Tuhan, mengingatkan setiap kami Tuhan bagaimana kami harus berbuat terlebih dahulu Tuhan, ketika kami mengharapkan orang lain untuk berbuat sesuatu kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, dalam pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap hati kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan kami mampu menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah berhenti disampaikan Tuhan, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada setiap kami, mengajar setiap kami Tuhan, menuntut setiap kami Tuhan, apa yang Kau hendaki dalam hidup kami Tuhan, agar kami boleh menjadi manusia Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan, dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan melalui persembahan kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap tangan-tangan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada saudara duduk. Kita akan memberikan persembahan. Allah itu baik. Untuk ibadah raya Minggu tanggal 27 ya, kalau tidak salah 27 Februari 2022. Yang bertugas BL Saudari Elsa, Singer Saudari Sabrina, LCD Saudari Sarah, Cek Suhu Eva,
kolektan Ibu Tari. Kemudian ada ibadah tengah minggu hari Rabu di gereja jam 5:30 sore ya, untuk WA-nya Ibu Erna. Ya, demikian pengumuman kita pagi. Oh ya, untuk ibadah wanita hari Jumat jamnya sama, untuk WA-nya Ibu Selati. Ya. Oh ya. Karena minggu ini adalah minggu ketiga, jadi persembahan hari ini untuk diakonia ya. Persada pembangunan. Ya. Demikian pengumuman kita siang hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Kami mempersembahkan pujian syukur kami ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur serta berterima kasih kebaikan Tuhan kami nikmati selalu sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami dapat sehat. Kami dapat melewati 1 minggu perjalanan perjuangan iman kami, melewati berbagai pergumulan, berbagai tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di hadapan Tuhan, dan biarkanlah kami terus menikmati anugerah